Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, kita mulai pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala sayyidina Muhammad fillahi wal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى وبارك آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah majelis taklim dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan umur panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang kita cintai ini dalam rangka malam ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, tujuan kita senantiasa diikut sebagai amal dan diamal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasul pilihan kita besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diambil sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah.
SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang bunyinya hamul dunya zuhratun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi, yang artinya kesedihan kita di dalam urusan dunia adalah kegelapan di dalam hati, dan kesedihan kita di dalam urusan akhirat adalah cahaya di dalam hati. Maksudnya bagaimana? Ayat al-huznu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya sara musliman fil qalbi, wal huznu fil umuri al-muta'alliqati bil akhirah sara munawwaran lil qalbi. Ketika kita mau mengidentifikasi di dalam lubuk hati yang paling dalam, yang paling mendominasi itu kesedihan terhadap urusan dunia atau urusan akhirat, inilah kita. Cerminan kita, gambaran kita, diri kita adalah tergantung kesedihan kita, apakah di dalam urusan dunia, apakah dalam urusan akhirat. Kalau kita sepanjang hari, sepanjang malam hamul dunia fil qalbi, yang dipikirkan adalah tentang bagaimana masa depan, bagaimana dalam mencari rezeki, bagaimana dalam berpenghasilan, memikirkan hal-hal yang sifatnya dunia, kemudian kita terlena berlalu di dalam pemikiran, itu justru akan menjadi gelap hati. Tapi kalau kita sedih dalam urusan akhirat, memikirkan kehidupan jangka panjang, hayat dan pada hayat, bagaimana nasib kita nanti di alam kubur, bagaimana ketika malaikat Israel mencabut nyawa sedangkan kita belum sempat bertobat, bagaimana ketika kubur di padang mahsyar sedangkan kita belum bisa bertanggung jawab. Kesedihan itu, kekhawatiran itu, kecemasan itu fil akhirati, di dalam urusan akhirat, justru menjadi nur fil qalbi, menjadi cahaya di dalam hati. Untuk bisa mengetahui itu semua, tinggal kita bercermin di dalam diri kita. Apakah yang mendominasi? Apakah kepentingan dunia atau kepentingan akhirat? Jangan sampai al-zulmah fil qalbi, jangan sampai ada kegelapan dalam hati. Ini hadis ini luar biasa. Ini menjadi pengingat kita sebagai manusia tentang asal usul penciptaan. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Apa semangat kita? Makanya kata Rasul, saya di zaman ala ummatihim matuhum butuhum wa tiddatuhum bisamuhum wa dinuhum darahum. Akan datang suatu zaman kepada umatku di mana semangat mereka hanya urusan perut, dan kiblat mereka adalah para wanita, sedangkan agama mereka adalah uang. Ini disebut
al-huznu fil umuri al-muta'alliqati bidunya, kesedihan terhadap perkara yang berhubungan dengan kehidupan dunia sampai kita berlarut-larut menjadi pemikiran, kemudian masuk ke dalam hati, kemudian tenggelam untuk memikirkan tentang urusan dunia, maka ini akan menjadi muzliman fil qalbi, kegelapan dalam hati. Kegelapan dalam hati. Coba bertanya pada diri kita, kira-kira orientasi kita dalam hati yang lebih dominasi itu dunia atau akhirat? Kayaknya dunia ya. Kalau ditimbang gitu ya, banyak apa dunia. Gimana masa depan anak, nanti kerja apa enggak, nanti punya penghasilan atau enggak, nikahnya masih apa. Al-huznu, pemikiran itu sampai membuat kita tenggelam dalam kesedihan. Maka ini adalah kegelapan. Berpikir boleh, tapi jangan sampai menjadi pemikiran. Betul? Pusing boleh, tapi jangan sampai pusingin. Karena manusia itu adalah khalaqal insana fi kabad. Hidup di dunia ini pasti pusing. Betul? Betul. Hidup di dunia ini pasti banyak keluhan. Hidup di dunia ini pasti banyak pikiran. Tapi yang tidak dibolehkan dalam agama al-huznu, sedih. Yang tidak dibolehkan agama itu kesedihan yang sampai menenggelamkan dirinya di dalam kegelapan hati. Itu memikirkan sesuatu urusan dunia. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam masalah dunia dia membuat satu makalah, kalau rezeki yang kemarin saja sudah ditanggung oleh Allah, kenapa kita khawatir rezeki hari esok? Betul nggak? Yang kemarin Bapak makan ya? Makan ya? Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, mobilnya. Tadi makan dari pagi, siang, makan ya? Makan. Tapi kenapa manusia itu yang dia pikiran sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang masih dalam kegaiban, sesuatu yang baru datang besok hari, itu yang menjadi pikiran manusia. Padahal dia sudah berada di masa kemarin sama masa ini. Masa kemarin ditanggung, hari ini ditanggung, kenapa besok ditanggung? Betul nggak? Betul. Apalagi kita suka menakut-nakutin anak. Nanti masa depan kamu bagaimana? Itu terlalu berlebihan. Kita sudah berada di masa depan, sudah 40 menjelang 50, itu kan masa depan. Ada apa di masa depan Mas Sofi? Gak ada apa-apa kan? Biasa-biasa aja. Tidak ada yang perlu ditakuti. Justru yang harus dioptimalkan adalah hari ini dan hari kemarin. Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki kemarin dan rezeki hari ini? Alhamdulillah. Jangan sampai yang kemarin belum disyukuri, hari ini belum berterima kasih, kemudian kita sudah disibukkan dengan rezeki hari esok yang belum tentu terjadi. Betul? Indah hari na'ishu dal fadri. Berapa banyak manusia yang ketika malam sudah datang, kemudian tidak ada jaminan besok pagi masih hidup atau tidak. Makanya disebut masa depan adalah satu hal yang masih dalam kegaiban.
dipikir mati sebelum waktunya. Zulmatun fil qalbi, terlalu banyak memikirkan urusan dunia di hari esok, nanti bagaimana, nanti kemana, maka akan menjadi kegelapan dalam hati. Wah, kalau banyak. Justru kalau pemikiran kita fil akhirah, al-muta'alliqati bil akhirah, bagaimana nanti di alam kubur, bagaimana ketika nyawa tercabut, bagaimana nasib kita di jembatan siratal mustaqim, apakah kita mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, bagaimana nanti kalau kita mati anak-anak doain apa enggak, bagaimana nanti ketika Allah mentakdirkan saya masuk neraka atau surga. Justru itu akan menjadi nurun fil qalbi, menjadi cahaya di dalam hati. Tapi jarang orang pikir ini, jarang. Kenapa ya? Jarang sekali. Masya Allah. Kerjaan doa Allahumma la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagh ilmina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia ini akbar hamina, sesuatu yang lebih besar dalam pandangan kami. Wa la mablagh ilmina, dan sesuatu yang tidak bisa kami capai dengan ilmu kami. Tes hati ya. Baterainya dari cas apa? Ini doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia besar di dalam semangat kami, di dalam kesedihan kami, di dalam cita-cita kami. Justru yang harus lebih besar semangatnya, cita-citanya, tujuannya adalah akhirat. Kemudian makalah yang kedua dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyah kanatil nar fi talabihi. Ai man istaghala fi ilmi an-nafi'i alladhi la yajudu lil balighi al-'aqili jahlahu kana fil haqiqah taliban lil jannah wa lidillah wa lillahi ta'ala, wa man kana muridan lil ma'siyah kana fil haqiqah taliban lil nar wa li sukhtillahi ta'ala. Yang artinya, barang siapa yang sibuk di dalam mencari ilmu agama, hakikatnya dia sibuk di dalam mencari surga. Wa man kana fi talabil ma'siyah kana fi talabihi, dan barang siapa yang sibuk di dalam kemaksiatan, hakikatnya dia sibuk mencari neraka. Jadi surga dan neraka kita itu juga bisa diukur dengan kesibukan kita, apakah di dalam mencari ilmu, apa bermaksiat kepada Allah. Dan termasuk maksiat itu adalah meninggalkan di dalam mencari ilmu, itu maksiat.
Jadi maksiat itu bukan main perempuan, judi, kemudian minum-minuman keras, bukan. Tarku fi thalabil ilmi maksiatun. Meninggalkan di dalam mencari ilmu itu juga maksiat, jangan salah. Bahkan a'zamu dzambin, paling gede-gedenya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang membawa keluarganya di hadapan Allah min juhalati fiddin, yaitu orang tua yang membuat bodoh kepada anaknya di dalam urusan agama. Itu a'zamu dzambin. Tidak ada dosa yang paling besar bagi orang tua melainkan dia menghadap Allah dengan membawa keluarganya dalam keadaan bodoh masalah ilmu agama. Berarti meninggalkan di dalam mencari ilmu agama juga maksiat kepada Allah, karena bagian daripada a'zamu dzambin, dosa besar. Jadi tidak mencari ilmu itu dosa besar. Oleh karena itu surga dan neraka kita itu tergantung di dalam pencarian ilmu kita. Siapa yang mencari ilmu karena terjannat fi talabihi, berarti dia mencari surga. Dan siapa yang meninggalkan ilmu karena tinnar fi talabihi, berarti dia mencari neraka. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidaklah Allah disembah kecuali dengan ilmu. Tidak bisa menyembah Allah tanpa ilmu, tidak bisa. Makanya la yahsulu at-taqwa illa bil ilmi wa la yahsulu al-ilmu illa bil ta'allumi. Tidak akan hasil satu ketakwaan kepada Allah kecuali dengan ilmu, dan tidak akan hasil ilmu kecuali dengan mencari ilmu, dan tidak akan hasil mencari ilmu kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu hadir di pengajian ini karena terjadi dan terjadi, sebenarnya Bapak sedang mencari surga. Bahkan disebutkan di sini bukan hanya surga, tholiban lil jannati wa liridhallahi ta'ala. Hakikatnya Bapak sedang mencari surga dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman kana muridan lil maksiati, dan barang siapa yang bermaksiat, apa maksiatnya? A'dhamu dzambin min tarkil ilmi, dosa yang paling besar yaitu meninggalkan ilmu. Maka fil haqiqati taliban linnar wa li sukhtillahi ta'ala, maka hakikatnya dia sedang mencari neraka dan mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadir di sini berarti mencari surga dan mencari ridho Allah. Alhamdulillah. Ini la haula wala quwwata illa billah. Bapak kesini, hadir di sini, tidak ada daya dan upaya Bapak kecuali atas pertolongan Allah, atas izin, atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa merespon. Jangan sampai waktu luang yang Allah berikan kepada kita tidak kita syukuri setengah betul. Banyak bersyukur. Saya punya santri itu bersyukur. Kenapa? Gara-gara punya santri bisa tahajud berjamaah, bisa witir jamaah, bisa sholat berjamaah, bisa ngajar kita. Ya Allah. Berarti harus bisa direspon. Oh, berarti Allah ini menghendaki kebaikan
kepada kita dan kepada para santri. Kalau la udah dalam shiratal mustaqim, bisa saja Allah belokkan, Allah palingkan dari jalan yang lurus. Bisa dibuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah hidayah. Bisa caranya bagaimana ya? Bapak dibuat sibuk urusan pekerjaan, dibuat sibuk urusan rumah tangga, dibuat sibuk urusan tetangga dan sebagainya, yang membuat bapak tidak bisa ngaji. Oleh karena itu, alhamdulillah ya Allah bisa mencari ilmu agama. Ini berarti man arada bi khairan yafaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Hadirin rahimakumullah, ini adalah dua hadis dalam kitab Nasailul Ibad. Banyak nih hadis-hadis ini untuk memacu kita di dalam mencari ilmu. Ada lagi di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman di mana umatku yafiruna podo melayu kabeh. Orang itu melayu, ada lari minal ulama'i dari ulama. Nanti akan datang satu zaman di mana umat menjauh dari ulama, wal fuqaha'i dan para fuqaha. Fayabtaliyahumullahu bi thalathati baliyah. Kalau itu terjadi, maka Allah akan memberikan 3 ujian kepada umat tersebut. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihi. Allah akan angkat keberkahan di dalam usahanya. Wa tsaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zalima. Yang kedua, Allah akan berikan mereka pimpinan yang zalim. Wa tsalitsatu, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Fenomenanya sudah banyak. Fenomenanya sudah banyak. Bapak lihat di TV, di medsos, di mana para habaib ribut sama para kiai. Betul nggak? Ya Allah. Ada yang bilang membelokkan sejarah, ada yang bilang apa itu masalah nasab habaib dipertanyakan. Pokoknya bahasanya udah geng kiai ini, geng kiai itu. Akhirnya kan kita yang awam ini kan bingung. Betul nggak? Ini yang benar geng mana? Geng motor ya. Ya Allah, ini dunia ini bukan cuma Indonesia, dunia masalah ini. Ya, dari SDNA segala. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, kita bagaimana sebagai orang awam? Kita bagaimana sebagai orang yang harus tawazun, harus menimbang, harus berada di tengah-tengah. Kalau kita bergerak, disangkanya frontal. Kalau kita diam, disangkanya lemah, cemen. Kita ada di poros yang mana nih? Apakah moderasi, moderat, apakah frontal, apakah tahu tapi nggak mau tahu? Itu semua serba salah. Ada ulama yang speak up,
dia mengambil sikap tegas dan keras. Ada ulama yang diam saja, itu juga sikap. Bukan berarti ulama yang diam tidak mau membahas itu antipati, itu cuek, itu tidak mau tahu. Bukan, itu justru sikap dia. Betul, sikap dia di dalam masalah ini, dia mengambil sikap diam. Jangan salah kan, kiai-kiai di pesantren yang banyak ya, termasuk kiai-kiai kami di Sarangrembang ya, itu mengambil sikap diam, muwazanah, banyak menimbang maslahat dan mudarat. Diam, itu sikap, bukan lemah. Ada yang frontal, keras, tegas, itu juga sikap yang diambil. Jadi kata Mbah Maimun, kiai itu ada kalanya seperti pohon kurma yang akarnya dalam, berdiri tegak, diterpa angin, dia tidak akan belok kanan belok kiri. Ada juga ulama yang seperti pohon kelapa. Gimana? Dia ikut ada angin dari barat, ikut. Tapi tetap dia eksistensinya ada. Yang selamat yang bagaimana? Yang kayak pohon kelapa. Di versi Mbah Maimun, kita seperti pohon kelapa aja. Apa, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu diam. Bisa doyong kanan, doyong kiri, tapi tetap punya eksistensi. Gitu dong. Jangan sampai kita ikut-ikutan provokasi, ikut-ikutan menebar fitnah dan lain sebagainya. Ingat, amalmu itu tergantung akhir hayatmu. Boleh jadi yang kita anggap hina sebelah mata, di akhir hayatnya dia husnul khotimah, bertobat, diterima oleh Allah. Dan belum tentu kita yang sekarang soleh, merasa paling benar, di akhir hayatnya digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya husnul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sangat mengerikan. Nah, ini hadis ini ya salah satu fenomena yang Rasul sudah tebak 14 abad yang lalu, akan datang suatu zaman kepada umatku, mereka semua akan lari dari ulama dan fuqaha. Ketika itu terjadi, Allah akan uji umat tersebut dengan 3 perkara. Enggak ada berkah dalam usahanya. Apa nggak boleh menganggap sebelah mata ulama A kemudian mendukung ulama B. Jangan, apalagi musuhan sama guru. Aduh, jangan. Berkah nanti. Yang paling baik ini yang rujuk dan minat dunia beriman, bisa su'ul khotimah, Pak. Benci sama ulama, benci sama fuqaha, bisa su'ul khotimah. Apa artinya? Yakhruju, keluar minat dunia, dari dunia itu meninggal. Bighairi imanin, tanpa iman. Ya Allah. Bahasanya di medsos sudah macam-macam. Tapi ulama hukumnya juga bukan. Kalau ulama tahu, balik tahu, sedangkan si pelaku itu tahu kenapa nggak tegur. Untuk ulama itu seperti apa? Contohnya seperti Janda lah, sudah jelas-jelas gitu kan. Si ulama itu berdiri, kembali pada diri. Ya itu berdiri. Itu sikap. Yang nggak diam juga banyak. Yang menyerang Abu Janda banyak, yang diam juga banyak. Apapun yang disikapi oleh ulama itu dengan ilmunya. Ya, itu dengan ilmunya. Ya, karena ulama itu lebih pada menimbang maslahat dan mudarat. Apalagi kiai-kiai yang punya santri, aduh itu udah sibuk Pak ngurus santri Pak, ngajar kitab, setoran hafalan,
kemudian mikirin makan santri, air santri, listrik santri. Kayaknya udah nggak sempat. Lebih baik kita nandur yang sudah ada, kita sampaikan kebaikan kepada para santri. Yang tugasnya memerangi hama ya ada lagi, yang tugasnya menyiram ada lagi. Jadi apapun yang disikapi dengan ulama itu pasti dengan ilmunya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut Sultanul Aulia karena punya sikap yang merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Siapapun yang dia temui, ketemu anak kecil, dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Dosanya masih sedikit, sedangkan saya sudah banyak. Ketemu orang tua, dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Pahalanya udah banyak, sedangkan saya belum seberapa. Ketemu yang maksiat, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Dia maksiat karena ketidaktahuannya. Terkadang saya maksiat karena saya tahu. Ketemu orang kafir, boleh jadi dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Siapa tahu di akhir hayatnya dia dapat hidayah jadi mu'alaf, matinya husnul khotimah. Dan belum tentu saya yang sekarang boleh jadi digelincirkan oleh hawa nafsu iblis dunia, kemudian tercerabut iman dalam tubuh, matinya su'ul khotimah. Itu dengan seperti itu beliau diangkat jadi wali, bahkan sultanul aulia, rajanya para wali. Yang saya sampaikan tadi, jadi manusia yang ada di hadapan kita itu tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Selagi kita masih hidup, Allah bisa saja putar roda kehidupan kita. Betul? Betul. Gampang nggak? Yang yu'izu man tasa wa yudhillu man. Allah bisa memuliakan orang yang hina dan juga bisa menghinakan orang yang mulia. Bisa juga Allah bisa menetapkan siksanya, wa yaqullahu ma yasha, dan Allah juga bisa menghapus dosa-dosa hambanya. Bisa. Yaghfiru liman yasha, Allah bisa mengampuni dosa hambanya. Bahkan dalam hadis Arba'in Nawawi, ya Allah, makanya inna rahmatallahi awsa'u. Kenapa disebut rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas. Bahkan ada seorang hamba yang nujumus sama, dosa-dosa itu seperti bintang di langit, Pak. Bagaimana? Wa bil qarabil ardi khotoya, kesalahannya sampai memenuhi bumi. Kemudian datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, mengakui kesalahan, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Faqad ghafartu laka fala ubali, maka semua dosamu aku ampuni dan aku tidak peduli seberapa besar dosa-dosa. Bahkan ada orang yang berbuat dosa, membunuh 99 orang, kemudian datang kepada seseorang minta dibimbing untuk bertobat. Kata orang tersebut, dosanya apa? Membunuh 99 orang. Kemudian kata orang tersebut, aduh dosamu kelewat gede, gak bakal diampuni. Sekalian aja gua bunuh 1 orang jadi 100. Udah ngebunuh berapa? 100. Udah datang lagi menemui ulama. Bagaimana? Saya udah membunuh 100 orang. Ya sudah, kamu temui seseorang di satu daerah, barangkali dia bisa membimbingmu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di daerah mana? Di daerah Cirebon misalkan. Dia datang ke Cirebon, Pak. Nah,
sampai Kerawang dicabut nyawa, sampai Subang dicabut nyawanya sama malaikat Israel, mati di tengah jalan. Akhirnya malaikat azab sama malaikat rahmat berebut. Malaikat azab mau mensiksa, wah ini kesempatan saya nih, orang udah membunuh 100 manusia mau saya siksa. Malaikat rahmat juga datang untuk membawa kasih sayang. Kenapa? Karena dia hendak bertobat. Akhirnya diberikan petunjuk, ini orang disiksa apa diampuni. Di dalam kitab Sabilut Taubah dijelaskan. Akhirnya Pak dijengkal, Pak, diukur. Ini orang lebih dekat ke Cirebon apa lebih dekat ke Tambun? Paham maksudnya? Ini orang lebih dekat ke tempat taubat apa lebih dekat ke tempat maksiat? Misalkan dia membunuhnya di Tambun. Kira-kira dari Subang ke Cirebon sama dari Subang ke sini dekat mana? Subang ke Cirebon ya? Wah, dia ini lebih dekat menuju tempat taubat. Akhirnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal baru pengen tobat. Bisa begitu kan Allah? Yaghfiru liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa. Masya Allah. Makanya yang bermaksiat jangan berkecil hati. Pintu taubat masih terbuka luas. Yang sekarang sudah taat kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan. Sebab min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Bisa saja iblis menggoda dari depan, menggoda dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gak ada yang tahu. Ya Allah. Sikap kita bagaimana? As-sukutu salamat, was-sumtu hikmah. Diam itu selamat, diam itu bijaksana. Diam itu kan sikap, Pak. Betul nggak? Bukan antipati, bukan masalah. Diam itu sikap. Tergantung bagaimana kita mengukur maslahat atau mafsadah. Gak usah jauh-jauh dalam ke-RT atau ke-RW. Kalau kita memang punya power, ya misalkan dia ketua RT atau ketua RW, mampu mencegah kemaksiatan, maka dia harus amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Dia bisa merubah kemaksiatan dengan powernya. Bapak TNI misalkan nih, punya power nggak? Punya. Kira-kira kalau ada kemaksiatan dengan kapasitas Bapak bisa bubarin nggak? Bisa. Justru sikap yang Bapak ambil itu maslahat. Kecuali orang biasa, makanya disebutkan man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Tangan itu kekuasaan. Fa illam yastati falyughayyirhu bilisanihi. Kalau dengan kekuasaan nggak bisa, rubah dengan lisan. Fa'ilam yastati, kalau dengan lisan nggak bisa juga, maka rubahlah dengan ingkar bil qalbi. Kita diam, tapi mengingkari dalam hati bahwa itu adalah kemaksiatan. Tergantung kapasitas kita yang Allah berikan. Kalau ustadz, kiai melihat kemaksiatan, dia bisa menyampaikan dalam lingkup kecil ya. Tinggalkan maksiat, jangan. Kalau orang biasa harus bisa mengukur. Ini kira-kira kalau saya ngomong nih bisa, dia ada dua pilihan kan, bisa berhenti atau bisa sebaliknya kita yang ditebas. Makanya harus kondisional dalam menyampaikan kebaikan itu harus melihat kapasitas diri kita itu seperti apa. Menimbang maslahat dan mudarat. Dari saya ngomong dari saya. Ya ada 3 hadis nih. 3 hadis nih kalau
ilmu yang berarti mencari surga. Meninggalkan ilmu berarti mencari neraka. Yang ketiga, ya tadi jangan jauh-jauh dari ulama, dari fuqaha. Apabila ada yang berseberangan pendapat dengan kita, berselisih paham dengan kita, as-sukutus salamah wa sumul hikmah. Lebih baik diam. Betul Pak? Baik diam. Ya, karena mengukur maslahat dan mafsadat serta kapasitas diri kita sebagai orang awam. Bisa saja mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi